Saya masuk YouTube-nya Pak Ustadz. Semoga subscribernya banyak Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Ini Pak Ustadz Muslihin ini udah kayak sahabat saya ya. Beliau salah satu tokoh NU di wilayah Kecamatan Tambora. Tapi beliau ini selain Ustadz tapi untuk bergaul baik sekali. 50 nggak bisa? Betul Pak Sekal? 50. Kurang 2 tahun nggak bisa? Saya yakin lobi-lobi Pak RW bisa lah Pak RW. Gimana caranya ya kan? 60 tahun ke atas boleh divaksin di SDN Makbul di belakang Lurahan Lama ya. Selaku ketua RW mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam bicara tingkah hidup di Indonesia orangnya harus beragama, tapi ingat dasar negara bukan Quran dan hadis tapi PBNU. Sebagai orang yang beragama harus taat dan patuh pada pemerintah. Kalau diarahkan untuk vaksin Sinovac, ayo berangkat karena gratis. Gratis kan? Gratis, Pak. Sekadung ngomong gratis malah bayar ya. Saya masuk YouTube-nya Pak Ustadz. Semoga subscribernya banyak Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Ini Pak Ustadz Muslihin ini udah kayak sahabat saya ya. Beliau salah satu tokoh NU di wilayah Kecamatan Tambora. Tapi beliau ini selain Ustadz tapi untuk bergaul baik sekali ya. Ini Ustadz gaul lah di Kecamatan Tambora. Ibu-ibu sekalian, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Nggak apa-apa ya Bu, agak panjang ya. Kalau membosankan nanti bilang aja Bu. Takutnya kepanjangan ibu-ibunya ngantuk. Enggak ya Bu ya? Udah tahu nama saya tadi Bu? Siapa Bu? Iya. Anggap saya anak ibu aja nggak apa-apa, Andre Bu ya. Saya baru 35 tahun Bu. Jadi anak ibu pasti saya. Ya, status jangan dibuka ya status ya. Nantilah off the record. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, pesan yang kita nggak harus bosan mendengarnya, karena di tahun 2021 ini kita masih mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Jadi tak bosan-bosan kami jajaran pemerintah Kecamatan Tambora serta pemerintah kelurahan menghimbau serta mengingatkan kembali kepada ibu-ibu sekalian agar tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M. Masih ingat ya Bu, 3M itu apa aja? Yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua adalah menjaga jarak. Yang ketiga harus rajin mencuci. Nanti selesai pengajian, saya yakin Pak RW di masjidnya ada tempat cuci tangan. Jangan lupa sebelum pulang ke rumah kita sempatkan dulu untuk mencuci tangan, ya Bu ya. Tapi saya yakin kalau ngelihat dari wajah ibu-ibu sehat semua nih Pak RW. Ya Pak RW ya? Ya. Sehat nih. Apalagi menghadapi menyambut bulan suci Ramadan, semakin bahagia, semakin sehat. Ya Bu ya? Itu yang pertama pesan kami. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, ini tugas saya memberikan laporan terkait kegiatan pemerintahan. Kegiatan pemerintahan itu banyak Bu. Ada ketentraman ketertibannya, ada kesejahteraan masyarakatnya, ada pembangunannya ada. Nah, ini saya mengingatkan terkait kesehatan Bu. Ya, saya yakin, saya pengen tahu nih,
ibu-ibu pengajian di Masjid Al-Ikhlas ini sudah ada yang vaksin atau belum? Yang udah angkat tangan, Bu. Alhamdulillah. 1, 2, 3. Baru 3 orang dari 100 orang Pak RW. Ya. Tapi yang mau saya tanya ke ibu-ibu yang sudah vaksin, saya Pak Sekel juga sudah vaksin. Ibu sudah kedua kali, Bu? Baru 1. Tunggu 2 minggu nanti dipanggil lagi. Betul ya, Bu? Alhamdulillah ibu kita nih, kita lihat tidak ada efek samping sama sekali. Jadi ibu-ibu jangan percaya terhadap berita yang tidak benar. Kami sudah mencontohkan terlebih dahulu, baru masyarakat. Paham ya, Bu? Kami alhamdulillah seluruh jajaran sudah divaksin. Vaksin kita yang saat ini beredar, Bu, perlu ibu-ibu ketahui, bernama vaksin Sinovac. Betul, Bu? Sedikit saya berikan ilmunya, Bu, terkait vaksin Sinovac ini. Vaksin Sinovac tidak masuk ke DNA, Bu. Tahu DNA, Bu? Ke sel darah kita nggak masuk, Bu. Vaksin Sinovac sama persis dengan kalau kita mengajak anak-anak kita untuk vaksin polio, atau vaksin BCG, atau vaksin disentri. Sama persis. Makanya saran saya, Bu, buru-buru ibu vaksin Sinovac ini. Karena jumlahnya terbatas, ibu-ibu sekalian. Betul? Akan diganti dengan vaksin yang berikut-berikutnya. Ada vaksin Moderna namanya, Bu. Ada vaksin Pfizer. Saran saya, Bu, mumpung Sinovac, ibu-ibu buru-buru datang ke puskesmas. Tinggal membawa fotokopi KTP ya. Tinggal membawa KTP saja. Ya. Tinggal membawa KTP saja. Memang antriannya dibatasi, dimulai dari jam 9, nanti ditutup jam 12, makan siang tenaga medis, jam 1 dibuka kembali. Ya, Bu, saran saya divaksin, Bu. Tidak ada ruginya sama sekali, Bu. Yang udah divaksin, halo, Bu. Ibu yang udah divaksin, paling efeknya ngantuk ya, Bu ya? Nggak ada, kalau saya ngantuk malah yang muda. Cuma ngantuk. Ibu malah seger ya? Kebalik. Malah nafsu makan tuh. Kalau saya ngantuk jadinya, Bu, justru nafsu makan. Alhamdulillah ya, Bu ya. Mudah-mudahan dengan adanya vaksin ini, harus 2 kali vaksin ya, Bu ya, baru ibu dapat sertifikat. Ketika ibu dapat sertifikat, keuntungan lainnya, Bu, mudah-mudahan ke depannya kita nggak perlu lagi tuh, apa tuh, colok-colok hidung, colok tenggorokan, kan sakit ya, Bu ya. Kalau udah punya sertifikat, saya yakin ke depannya juga tidak akan lagi tuh seperti itu. Ya, Bu? Iya, yang diutamakan saat ini adalah lansia. Ya, 50 tahun ke atas, ya. Berapa? 50 nggak bisa? Betul, Pak Sekal? 60. Kurang 2 tahun nggak bisa. Saya yakin lobby-lobby Pak RW bisa lah, Pak RW, gimana caranya, ya kan? Ya, harus 60 ya, Pak Sekal? Yang 60 banyak nggak yang 60? Baru sedikit ya. Berarti yang lain sabar ya, Bu? Ini 17 semua. Oh, 17 semua. Ya, mungkin ada orang tuanya yang belum vaksin, baik bapak atau ibunya, silakan tinggal membawa KTP datang ke puskesmas, Bu. Ya, Bu ya. Sampai di sini ada yang bertanya, ibu-ibu sekalian? Sudah cukup jelas manfaat daripada vaksin tadi, ya. Mudah-mudahan dengan kita sudah divaksin, kita jauh dari COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Mungkin 2 hal penting itu yang menjadi poin saya pada siang hari ini, ya. Mudah-mudahan dengan ilmu yang tadi kita sampaikan bisa bermanfaat baik untuk diri saya serta untuk kita semua yang hadir di Masjid Al-Ikhlas ini. Yang terakhir, Bapak Ketua RW, ini saya lihat juga sedang membangun Masjid Al-Ikhlas, ya. Sama-sama kita doakan semoga pembangunan Masjid Al-Ikhlas ini berjalan dengan lancar. Ya, mudah-mudahan para donatur juga ikut
serta membantu dalam rangka pembangunan masjid ini. Amin, amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa untuk diketahui besok lansia bisa vaksinasi di SDN Makbul, ya. Jadi orang tua ibu-ibu yang umurnya 60 tahun ke atas boleh divaksin di SDN Makbul di belakang Lurahan Lama, ya. Di situ sudah disiapkan dokter, ada pemeriksaan gratis, ya, terkait dengan penyuntikan vaksin COVID-19. Dan tidak lupa juga yang saya hormati dan saya cintai, Pak Sekcam, istri saya selaku pembina daripada Majelis Taklim Al-Ikhlas ini, Ibu Haji Erniwati. Jadi dalam menyambut bulan suci Ramadan ini yang mungkin tanggal 12 insya Allah ya, saya selaku Ketua RW mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam bicara tingkah laku ada yang menyinggung kepada warga saya. Karena yang tadi disampaikan oleh Pak Sekcam, manusia tidak luput daripada hilaf dan dosa. Jadi mudah-mudahan tidak hanya di sini saja ataupun waktu ini saja kita bisa berkumpul kembali. Mudah-mudahan Ramadan yang akan ke depan ini kita bisa melaluinya dengan sehat dan walafiat. Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya pun akan seperti itu. Jadi saya sampaikan lagi, mungkin Pak Ustadz Muslihin nanti kalau sudah lantai 2 selesai mungkin taklimnya supaya tertib dan enak, ruangannya juga luas, mungkin di atas nanti. Karena yang kita hormati di sini aparatur pemerintah tertinggi di sini, ini orang paling ganteng seluruh kecamatan se-Indonesia. Jadi Sekcam, sekretaris camat kita itu terganteng se-Indonesia. Saya paham Pak Camat dan paham Pak Sekcam. Kok yang paling ganteng Pak Andre gitu ya cerita. Ganteng nggak kira-kira Bu? Udah, ini nggak bisa dibohongi. Yang saya hormati Bapak Ayah Pak Andre, selamat datang. Mudah-mudahan Bapak selalu hebat, selalu eksis, selalu visioner. Saya pernah berdoa ke beliau minimal jadi wali kota. Itu minimal Bu, itu minimal. Ya maksimalnya karena ini wilayah DKI jadi sekda. Amin. 4 penceramah, 1 Pak Sekcam. Nanti saya judulnya Sekcam terganteng sedunia. Wah, memaparkan tentang vaksin apa namanya tadi? Vaksin Sinovac. Sinovac untuk lansia, kan gitu bahasanya. Serama kedua Pak Sekel, yang pengen segera pensiun. Wah, baru Pak RW kita. Nanti judulnya itu aneh-aneh itu, ya. Sebelum saya ngaji ke ibu-ibu, saya ngaji pemerintahan dulu. Menyikapi Pak Sekcam begini, tadi pagi jam 8 saya di WA kasih Kesra kelurahan Ibu Hajah Sulistiowati S sos MM ya, karena udah S2 dia itu. Pak Ustadz, ada data-data tokoh agama yang diarahkan untuk vaksin Sinovac ya. Tolong arahkan ke puskesmas. Siap 86. Saya nggak kaget, alhamdulillah Pak Sekcam, saya ini ketua Satgas COVID-19 NU Peduli Jakarta Barat. Jadi saya setahun ini aktif keliling masjid-masjid, musola, semprot hand sanitizer, bagi-bagi masker itu biasa. Maka untuk vaksin juga sama. Tadi diarahkan, baik saya akan infokan Ibu, saya info ke tokoh-tokoh agama, imam masjid, marbot masjid, pengurus masjid. Lah, di sini tadi saya bisik-bisik kepada Bapak Sekel. Apa yang dipaparkan Pak Sekcam ini sangat bagus dan benar.
supaya masyarakat itu tidak punya mindset pemikiran takut dengan apa yang namanya vaksin. Takutnya kalau divaksin langsung kelepek-kelepek ngek. Kelepek-kelepek ngek kuwi innal mauta wal modari itu maksudnya. Ya, takutnya langsung gitu. Nggak ada apa-apa. Maka tadi ada observasi, Bu, yang sudah divaksin apa rasanya? Pala doyan makan. Nah ya, makanya ini cocok ini ada berkat ini ya. Kan gitu. Yang kedua, tadi saya WA Pak ke beberapa kawan, itu ada jawaban yang sangat menohok. Maka ini Bapak perlu sosialisasi. Apa jawabannya? Pak Ustadz, saya nggak mau Pak, karena vaksin itu mengandung minyak babi. Tadi itu WA begitu. Saya sampaikan ke Bu Sulis, ini Bu, maka Ibu harus sosialisasi. Maka hari ini saya bangga ketika Bapak Seksa mengsosialisasi vaksin itu baik, vaksin itu sehat, bahkan tidak masuk ke DNA. Halal juga sudah ada sertifikasi halal. Dan sekarang bukan sekarang, nah ini bicara sertifikasi halal, Majelis Ulama Indonesia itu sudah menyatakan halal. Dalam 5 hari ini di Jawa Timur itu sudah vaksin apa namanya itu? Yang di TV itu namanya apa? Bukan Sinovac, apalagi itu? Untuk anak-anak pesantren, ya karena anak saya di sana, itu sudah mulai. Jadi bahasanya ketika sudah aturan vaksin, ayo diikuti. Nah, apa sih hubungannya antara agama dan negara? Itu bahasanya. Nabi kita itu Rasulullah, Nabi kita juga presiden. Gitu bahasanya. Di dalam agama ada maqasidus syar'iyyah, tujuan bersyariat, salah satunya adalah hifdun nafas, menjaga menjaga manusia dari apa? Dari kematian. Dari apa? Dari penyakit. Nah, negara juga punya tujuan. Negara juga punya kewajiban apa? Melindungi warga negaranya. Karena sekarang sama-sama dihantui, sama-sama kena virus corona COVID-19, maka negara turun tangan untuk menjaga warganya agar tidak terpapar COVID-19. Dari kemarin sudah berupaya, saat ini salah satu upayanya adalah menyuntikkan vaksin Sinovac. Itu salah satu upaya pemerintah. Nah, kalau dalam agama ini sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW lewat apa? Doa. Allahumma inni as'aluka salamatan wa afiatan fil wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil wan najata minan nari wal afwa. Kita lihat susunan kata 1 dan 2. Yang pertama ideologi. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Ya Allah, aku minta padamu agar dijaga ideologiku, agar dijaga agamaku. Agama kita adalah agama yang hak dan benar menurut Allah, yakni agama Islam. Agar kita jangan sampai meninggal tanpa membawa agama Islam. Ayatnya suka dibaca oleh Ustadz Jamal Al-Jembatan Besi. Ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang baca Allah mudah-mudahan hutangnya lunas. Amin. Yang enggak baca Allah hutangnya tambah. Lagian ustadznya ngotot menang baik. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dengan sesungguhnya takwa, dan jangan sampai kamu mati tanpa membawa ideologi Islam, tanpa membawa agama Islam. Ini nanti kita bahas sesi kedua.
Terus susunan doa yang kedua, ini saya lagi nanggepi Pak Sekcam dulu. Wa'afiatan fil jasad. Ya Allah, sehatkan jasmaniku. Nah, yang namanya sehat jasmani ini sebuah proses kondisional. Saat ini kondisi 1 tahun ini pas 1 tahun loh Bu, ini Maret kan Pak. Dulu masuk pandemik itu Maret. Karena begini Pak Sekcam, mulai Maret kemarin Ustadz penceramah nggak ada yang ngundang. Serius, peceklik tenanan nih gue. Tapi kok saya aja bertugas Satgas Covid, jadi keliling terus. Nah, ya Allah sehatkan jasmaniku, kondisional saat ini Covid. Maka salah satu upaya yang diupayakan oleh pemerintah kita dan kita harus mengikuti aturan pemerintah adalah kalau yang kemarin, yuk kita tetap harus jaga 3M. Saya di sini selalu menyampaikan itu Pak Sekcam, Pak Sekel. Kalau Pak Sekel sering datang juga ngelongok. Pak Ustadz ngaji enggak? Yo, ngelongok doang Pak. Ngelongok tahu enggak ngelongok Pak? Nengok, oh ada Pak Ustadz. Kita hubungan di alam Facebook. M yang pertama memakai masker, M yang kedua mencuci tangan, M yang ketiga menjaga jarak. Kalau enggak penutupan Pak, enggak pengajian begini, untuk M yang ketiga enggak usah diperintah, di sini udah M yang ketiga. Physical distancing, menjaga jarak, di sini enggak ada yang datang masalahnya gitu. Yang ketiga itu enggak usah disuruh. Yang ngaji sedikit lah gitu Pak. Tapi Kementerian Agama lewat Gus Yakut, nah itu pemuda kita, itu 5M: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan. Tapi kerumunan yang di mal-mal. Nah, kesimpulannya adalah, menyikapi dari apa yang dianjurkan pemerintah, saya menengok Al-Imam Al-Ghazali dalam Al-Ihya Ulumuddin, Al-Mulku wad-Dinu Tau'amani. Negara dan agama laksana saudara kembar. Di sini ada yang kembar apa tidak? Mana? Mana kembarannya? Bu RW saya kembarkan dengan istrinya Bang Toyib. Ya. Bang Toyib selalu datang, selamat datang Bang Toyib, Bang Toyib 3 tahun nggak pulang. Ya, ini menutup nih. Negara dan agama itu saudara kembar. Pakai baju pink harus sama-sama pink, kalau nikah juga sama-sama nikah. Katanya kalau nggak kembar nasinya yang satu akan kepikiran. Sama, negara di Indonesia itu saudara kembarnya Indonesia. Bicara Indonesia ya bicara agama ya bicara Indonesia. Tapi ingat, negara kita bukan negara beragama, tapi penduduknya wajib punya agama. Saya ulangi, negara Indonesia bukan negara agama. Apa maksudnya? Undang-undangnya tidak pakai Al-Quran, undang-undangnya tidak pakai hadis, tapi pakai 4 pilar yang disingkat PBNU. Kalau dalam organisasi yang saya miliki, yang pecinya saya pakai, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Tapi kalau bicara Indonesia, P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, U-nya Undang-Undang Dasar 1945. Itu dasar negara kita, bukan Al-Quran, bukan Al-Hadis. Maka Indonesia bukan negara agama, tapi warga negaranya harus beragama. Kalau tidak punya agama, tidak boleh tinggal di bumi pertiwi Indonesia. Nih ibu-ibu melotot itu takut apa gimana sih? Ini lagi ceramah di depan anak muda Bu, masalahnya loh.
Ya saya biasa suruh ceramah bunda begini Bu. Siap apa tidak? Gitu Bu. Merdeka begitu biasanya. Tapi karena emak-emak enggak, nanti nyanyi-nyanyi. Ya, jadi kembali. Kalau warga negara wajib beragama, agama yang diakui ada 6: Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu. Yang lain banyak, ada kepercayaan Sunda Wiwitan, Kejawen, Eling. Tapi mereka nggak diakui oleh undang-undang. Apa dasarnya? Nggak punya kitab suci. Tapi yang menjadi global adalah hidup di Indonesia, orangnya harus beragama. Tapi ingat, dasar negara bukan Quran dan hadis, tapi PBNU. Sebagai orang yang beragama harus taat dan patuh pada pemerintah. Kalau diarahkan untuk vaksin Sinovac, ayo berangkat karena gratis. Gratis kan? Suka ngomong gratis malah bayar ya. Ya, jadi inilah yang namanya sehat itu penting. Walhamdulillahirabbil. Pak Sekca mau pamit, silakan Pak. Saya ada acara lagi. Iya. Siap, monggo. Sengaja ini saya ngaji pemerintah dulu. Terima kasih. Siap. Izin nanti YouTube-nya muncul ya. Enggak apa-apa, komunikasi lagi nanti. Siap, nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, selamat jalan untuk tugas kembali Bapak Sekcam, Bapak Andri, Bapak Segel, Bapak Asip.